nggak tahu suara dari mana. Mungkin pas apa? Mungkin. Ini sih tadi kita lihat banner tuh udah jatuh Iya. dari sini. Dari tadi jatuh. Ayo lanjut. Mohon maaf sobat idental, tadi pas gue cerita hal tersebut, gue ngedenger dan bukan cuma gue yang ngedenger ya. Tadi beberapa teman di sini ngedenger suara-suara. Gue penasaran sebenarnya takut, cuma penasaran. Akhirnya gue cek kan keluar. Ternyata emang nggak ada orang-orang, nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu itu suara apa sih, barangkali sebenarnya ada orang juga di kampus, ada pas sapam dan segala macem, cuma pada di luar. Cuma tadi itu ngedengar suara kayak ada benda-benda jatuh sih ya, ada benda-benda jatuh ya. Dan benda di geret gitu loh. Ya, ini kita nggak bohong, kita nggak gimmick. Ini beneran, ini real, kita nggak bohong segala macam. Ini gue tadi cek dan gue sempat keliling, nggak ada apa-apa, akhirnya gue balik lagi. Ya, mungkin sudah saatnya ya. Cuma saatnya pulang sebetulnya sobat idental. tapi ini nanggung sih. Nanggung. Ada mungkin ada cerita lagi yaitu di Universitas Diponegoro. Oh, tadi kan dari Jabar ke Jatim, sekarang balik lagi nih ke Jawa Tengah. Iya, sekarang balik lagi nih di Universitas Diponegoro. Kenapa tuh, Kak? Nah, jadi kalau dari Gimana? Gue jadi belibet ya. Santai aja, nggak apa-apa, nggak Dari apa-apa artikel yang kok. gue baca juga, ternyata di Undip juga tidak kalah menyeramkannya juga cerita-cerita yang hadir. Emang cerita-cerita horor di kampus tuh selalu serem ya, selalu serem banget gitu. Ya, karena konon katanya kan kalau di tempat-tempat bangunan-bangunan seperti kampus ya memang tempatnya kan katanya kan. Makanya ya mungkin sobat idental ketika berkunjung ke tempat-tempat tersebut ya alangkah baiknya sopan, tidak sompral lah ya. Tidak seperti Anda. tidak untuk ditiru kalau untuk seperti saya. Nah, lanjut nih Dit, ada yang di Undip ya. Nah, di Undip tuh jadi ada cerita bahwa ada suatu tempat ntar ya gue ini di Undip itu ada seorang mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang bernama Samuel. Ini ada orang. Jadi ini sebenarnya bukan sebenarnya kejadian nyata lah. Dia pernah mengalami hal tersebut. Sampai disebutkan namanya Iya, ya? sampai disebutkan namanya. Nah, dia itu pernah mendengar suara berisik di dinding triplek yang dicakar menggunakan kuku di sebuah ruangan gedung Fakultas Hukum. Bayangin sobat idental bayangin. Jadi ini ada dinding triplek dicakar, pasti tahu lah suaranya kayak gimana. Enggak, ini kan tembok ya. Tipis jadi, lah. Iya kan tipis ya. Jadi kalau jadi pasti kedengerannya suaranya. Iya. Apalagi kalau kukunya panjang. Itu dia. Kayak Anda. Oh tidak. Nah, ternyata bukan hanya itu. Ada lagi. Itu tuh udah serem loh. Ini lebih menyeramkan. Ini menurut gue ini yang lebih menyeramkan. Oh iya. Gimana? Ya itu ada di gedung FH juga, Fakultas Hukum juga. Buat sobat idental yang kuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, hati-hati. Lebih ke untuk menjaga kesopanan. Betul. Sementara itu ada lagi di gedung S1 sekarang. Gedung S1. S2 ya, sekarang S1. Gedung S1 FH lantai 2 dan 3 diyakini sebagai tempat bersemayamnya hantu muka rata dan gadis bermata merah melotot. Ya, terus Menurut rumor yang beredar, sudah banyak saksi mata yang melihat secara langsung kedua hantu ini. jadi ini bukan isapan jempol Bukan belaka. bukan hanya cerita-cerita fiktif mungkin ya. Betul, ada yang saksi matanya dari saksi matanya itu. Betul. Nah, hingga detik ini pun gedung Undip selalu menjadi suatu hal yang mengerikan ketika azan maghrib berkumandang. Seluruh mahasiswa dianjurkan untuk mengosongkan ruangan tersebut sebelum matahari terbenam. Ini gue merinding, gue nggak bohong, ini gue merinding. Karena pertama, ini kita bikin video sekarang menjelang maghrib juga. Dan ternyata di Undip
ini ketika mau menuju azan maghrib tidak boleh ada kegiatan di ruangan tersebut. Iya, tolong disambungkan aja. Itu sih sobat dental. Dan itu menyeramkan sih ya. Kalau menurut gue itu menyeramkan sih. Karena kita menceritakan hal tersebut, sedangkan kitanya melakukan hal tersebut gitu, meskipun beda kampus. Di waktu yang sama. Iya, tapi di waktu yang sama. Iya. Dan ini yang gue bikin apa ya, bulu kuduk merinding mungkin ya. Hantu bermuka rata. Hantu yang ada mukanya aja serem. Hantu yang ada, iya. Apalagi yang mukanya rata sama dental. Rata tuh mungkin ya kalau gue bisa interpretasikan, mungkin tidak ada mata, tidak ada hidung, ya, tidak ada telinga. Kayak filter Instagram ada deh kalau nggak salah. Ada kan filter Instagram yang nggak ada yang bener-bener rata. Ya. Atau yang ada yang mulutnya doang tuh yang betul. Itu kan kayak gitu. Tapi ini setan, bukan filter, sobat dental. Ini kejadian nyata karena katanya. Dan yang tadi selanjutnya ada gadis bermata merah melotot. Gadis bermata merah melotot. Gadis ya. Gadis sobat dental. Matanya merah melotot. Matanya merah melotot. Nah seperti ini sobat dental. Seru banget sumpah. Nah, itu dia serem banget. 3 ya, ada 3 kampus yang kita apa sih namanya, kita ceritakan ke sobat dental semua. Kampus terseram yang ada di beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan nggak kalah serunya lagi, kita juga sebenarnya punya cerita di kampus kita sendiri, yaitu di kampus UGJ. Yang ini kalau ini gue sebenarnya nggak pernah mengalami langsung ya. Selama gue 2 tahun kuliah di sini, gue nggak pernah mengalami langsung, tapi banyak beredar cerita-cerita mulut ke mulut bahwa di kampus kita tuh sebenarnya ada kejadian-kejadian seperti yang tadi di ITB. Dan mungkin banyak. Bisa dibilang seperti itu. Tapi ya tidak pure seperti yang di kampus-kampus tersebut ya. Kita juga mempunyai versi tersendiri. Dan kadang yang masih gue bingungkan adalah ceritanya itu kadang berbeda-beda. Entah karena memang kejadiannya itu bukan cuma satu. Betul. Akhirnya ceritanya beda-beda. Atau mungkin interpretasi dari setiap orangnya berbeda-beda. Atau interpretasi ketika mendengar cerita itu berbeda-beda. Betul. Kan dari satu mulut ke mulut yang lain itu kan bisa jadi diceritakannya beda lagi gitu. Nah, kebetulan Idental sendiri itu kan berada tempatnya itu adanya di kampus 3 di Jalan Terusan Pemuda. Iya. Di kampus 3. Jadi di UGJ kan ada 4 kampus ya. Ada 4 gedung lah. Iya. Kampus 1 itu kampus utama, kampus 2, kampus 3 dan kampus 4. Nah, Idental itu adanya di kampus 3. Dan gue sekarang mencoba untuk menceritakan berbagai pengalaman sharing kepada sobat Idental semua yang menonton ini. Kejadian-kejadian yang pernah gue denger dari kakak-kakak tingkat, terus dari teman-teman ormawa lain, bahwa ada satu cerita ini yang menurut gue cukup menyeramkan sih. Gimana tuh? Yang pertama itu ada, jadi pernah satu ketika ini temen gue sendiri yang mengalami. Pada saat itu dia menjelang maghrib. Udah bukan menjelang maghrib sih, udah lewat maghrib berapa menit gitu. Dan dia itu masih di sekretariat. Masih di sekretariat organisasi. Nah, ketika dia masih di situ, dia kalau nggak salah dia cerita itu ada 3 orang sampai 4 orang. Ketika setelah azan maghrib, nggak tahu sih ya, dia tuh masih di sekre dan keadaan di lorong itu sebenarnya gelap, tidak ada penerangan, cuma hanya di ruangan dia saja, di sekretariatnya saja yang masih terang. Nah, dia cerita ke gua bahwa di kaca pintu yang di sekretariat dia pernah melihat ada sosoknya seperti orang, tapi lagi kayak gini. Jadul. Itu seru banget. Rambutnya panjang, dan dia seperti lagi ngintip. Bukan ngintip lagi. Nggak ngintip dong. Ini misalnya ini pintu. Iya. Ini kepala. Ini kayak gini. Ya begitulah. Dan rambut panjang. Konon kata rambut panjang. Rambutnya terurai. Betul. Dan
ya sobat Idental, bayangkan aja ya seperti inilah. Di sana itu teman-teman banyak banget cerita-cerita di kampus kita ini, di kampus 3 terutama ya. Itu salah satunya deh. Jadi mungkin gue 2 aja kali ya, 2 cerita aja kali ya. Mungkin aku deh gantian sekarang. Boleh. Tapi mungkin nanti kalau misalkan sobat Idental penasaran tentang kampus kita seperti apa, bisa next video mungkin ya, next konten kita bakal bahas lebih mendalam. Mungkin nanti kita bakal menghadirkan narasumber yang dia menyaksikan hal tersebut, mengalami hal tersebut. Oh, boleh. Barangkali sobat Idental penasaran banget nih, ini kayaknya bohong deh. Kita datangkan langsung narasumbernya. Kita datangkan langsung orang yang pernah mengalami tersebut. Betul. Tapi kalau tadi lu sendiri mau cerita apa tuh? Oh, ini teman aku jadi ikut satu organisasi lah. Iya. Dia punya ruangan, organisasi punya ruangan di lantai bawah, lantai 1. Kan kita di dalam kampus 3 kan berapa lantai sih? Ada 3 lantai. Iya, ada 3 lantai, sobat Idental. Ada 3 lantai. Terus dia di lantai 1 lagi ngobrol sama teman-teman satu organisasinya gitu kan. Itu posisinya udah malam dan ada suara jatuh kayak barang jatuh gedebuk gitu, paham gak sih? Barang jatuh atau entah barang, entah orang yang kayak duk gitu, paham gak sih kan? Ya gitu, yang kayak gitu. Dari lantai atas. Dari lantai 2 berarti. I see. Tapi tidak ada orang. Pas dicek nggak ada orang. Tidak ada orang, sobat Idental. Berarti temen gue ini mengalami fenomena suara ya? Suara. Tadi temen gue kan melihat langsung kalau ini hanya suaranya. Ya, gitu. Sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Ya mungkin nanti next bakalan kita bahas lebih lanjut, sharing lebih lanjut nih mengenai kisah-kisah mistis di kampus kita. Mungkin itu salah satu cerita ya dari DT dan gue yang bisa ceritakan di kampus kita ini, kampus 3 terutama di UGJ, yang emang konon katanya cukup serem juga. Cuma mungkin kalau sobat Idental penasaran nih mengenai kampus-kampus kita yang ceritanya seperti apa, mungkin next lah ya, mungkin kita bakal lebih sharing lagi ya. Dan yang seperti gue bilang tadi, mungkin kita bakal menghadirkan salah satu narasumber yang bisa dibilang dia mengalami hal tersebut. Betul. Mengalami jadi kejadian langsung tersebut. dari sumbernya. Yes. Jadi tidak kata teman gue gitu. Tidak dibuat-buat lah. Betul. Dibuat-buat. Ini berdasarkan fakta langsung gitu kan. Nah, untuk itu makanya sobat Idental jangan pernah berpaling dari channel kita itu, channel Idental. Nah, tetap ikuti sobat Idental, tetap ikuti cerita-cerita kita di Check Sound yang bertemakan horor tersebut, karena kita akan hadir setiap malam Jumat jam 7 malam. Dan buat sobat Idental yang penasaran sama cerita-cerita horor lainnya, tetap pantengin terus channel Idental Radio, karena kita akan membahas hal-hal yang lebih menyeramkan lagi. Mungkin itu aja ya, Dit ya. Barangkali sobat Idental ada yang punya pengalaman horor, ya boleh mungkin bisa diceritakan di kolom komentar, atau mungkin bisa melihat-lihat ya di Instagram kita di @identalradio. Sobat Idental bisa nge-DM langsung, mungkin menceritakan pengalaman horornya dan sharing sama kita. Mungkin kita bisa membawakan cerita tersebut di barangkali mau disampaikan secara anonim. Betul. Nah, mungkin itu aja, Dit ya. Udah karena waktunya udah mendekati ke ya begitulah. Saya juga sebenarnya dari tadi jujur ini gue gak bohong, dari tadi sebenarnya agak membawakan cerita ini tuh perasaan agak nggak enak sebenarnya. Makanya tadi ketika gue keluar nggak dengar suara, gue memberanikan diri. Ya sebenarnya takut. Cuma hal-hal kalau menurut gue ya, hal-hal kayak gitu ya nggak bisa kita hadapin dengan takut doang. Kita harus berani. Karena kan secara aku tetap takut sih sama Idental. Ya, secara Islam mengajarkan bahwa ketika kita menghadapi hal tersebut ya jangan lari, kita hadapin, karena derajat manusia yang lebih tinggi daripada makhluk tersebut. Betul. Terima kasih sejangannya, tapi saya akan tetap takut. Jangan gitu sebenarnya. Ya, mungkin itu aja Sobat Idental. Tetap ikuti channel YouTube kami Idental Radio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.